Halo, selamat pagi kakak-kakak semua. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Jiwan. Halo, selamat pagi Kak. Oke, suara saya terdengar ya. Cek, terdengar ya suara saya kakak-kakak ya. Ya, terdengar Kak, aman. Oke kak, di sesi kali ini saya tidak sedang berada di kampus ini. Saya sedang berada di warung kopi teman ini. Jadi mohon maaf jika ada suara-suara nanti yang masuk ya kayak. Saya belum sempat di kampus nih karena ada kegiatan yang saya buat kemarin dari siang nanti. Jadi sekalian nanti kak. Nah, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, sebelumnya udah ada yang nggak baca-baca di LMS nggak terkait pengembangan kurikulum dalam pembelajaran PJOK ini? Ada nggak yang udah baca di LMS? Baru sekilas Kak. Oke, kakak-kakak saya yakin kakak-kakak di sini sudah sangat familiar ya terkait kurikulum. Karena perubahan kurikulum sudah sangat sering terjadi dan kakak sebagai guru PJOK yang merasakannya baik dari KTSP, KBK, K13 yang paling lama sampai ke yang terbaru ini kurikulum Merdeka. Jadi permasalahan, tantangan dan segala hal terkait kurikulum saya yakin kakak-kakak sudah semua merasakannya karena kakak-kakak yang mengalami langsung ya. Kalau saya sih dari kajian akademiknya saja menganalisis kurikulum tersebut. Namun dari segi implementasi kakak-kakak yang mengalami langsung di sekolah. Nah, itu yang akan coba kita bahas kakak-kakak sekarang bagaimana sih mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran PJOK. Ini baru 8 peserta, 9 peserta yang masuk. Saya akan coba share screen. Sebelumnya, silakan siapa yang mau pimpin doa dulu nih. Saya persilahkan. Kak Tiara mungkin pimpin doa dulu Kak. Silakan Kak Tiara. Baik, teman-teman semuanya, Fasil yang saya hormati, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, mulai. Selesai. Ya, gitu saja Pak Kak Johan, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Tiara. Oke, kakak-kakak semua Oke. saya share screen. Nah, kita mulai kakak-kakak ya. Ini kajiannya theoretical sekali. Kita akan mendiskusikan terkait kurikulum dalam PJOK, apalagi yang terbaru sudah keluar, capaian pembelajaran tahun 2024. Ada yang sudah dapat filenya nggak yang CP terbaru kita dari pusat kurikulum? Ada nggak yang sudah dapat? Mana dia? Nanti saya kirimkan kalau belum. Ini keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 032 garing H garing KR garing 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Jadi, dengan keluarnya kurikulum ini kakak-kakak diharapkan semua satuan pendidikan baik dari usia dini sampai
SMA, SMK, MA atau sederajat akan menggunakan atau mengimplementasikan terkait kurikulum Merdeka. Nah, ada beberapa perubahan yang menurut saya banyak dilakukan di capaian pembelajaran. Seperti yang kita ketahui di PMM yang dulu, kurikulum Merdeka sebelum perubahan ini, ada 4 elemen ya kakak-kakak ya. Ada keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, pengembangan karakter, dan nilai-nilai gerakan yang elemen kita sebelum keluar regulasi terbaru ini. Nah, di regulasi terbaru ini elemennya berubah dari terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Sebelum kita mulai diskusi di PowerPoint ini, saya akan tuliskan 4 elemennya. Terampil bergerak, belajar melalui gerak. Saya tulis di kolom chat. Bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyenangkan. Nah, silahkan dilihat di kolom chat kakak-kakak. Saya ingin minta pendapat kakak-kakak sekarang nih. Dari keempat elemen yang baru ini dicapai di CP terbaru, kira-kira apa bayangan kakak-kakak tentang praktik pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan, siapa nih? Kak Henry, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari capaian pembelajaran dari 4 ini, yang terbayang untuk kedepannya adalah bahwa peserta didik ini harus kita bekali dan kita ajarkan untuk keterampilan gerak yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya agar sehat sepanjang hayatnya. Dan sehat itu menjadikan kebutuhan untuk peserta didik itu di kehidupan sehari-harinya dengan keterampilan gerak yang kita ajarkan di sekolah. Gitu Kak Johan, terima kasih. Oke, thank you Kak Henry. Fokus ke fundamental movement skill atau keterampilan geraknya ya Kak. Untuk tujuan akhirnya adalah bagaimana anak dapat bergaya hidup aktif dan sehat dan bagaimana dia memilih hidup yang menyehatkan. Silahkan ada yang mau menambahkan kakak-kakak gimana bayangan kakak-kakak nih terkait elemen terbaru di capaian pembelajaran kita khusus PJOK. Kak Indriani, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Waalaikumsalam. terkait dengan yang disampaikan Pak Henry, sangat setuju juga kalau bahwa tahapan terakhir kita adalah daily living, di mana siswa dapat menerapkan pembelajaran dari PJOK tersebut di kehidupan sehari-hari. Dan untuk terampil bergerak, mereka juga harus memiliki kognitif yang baik. Selain itu, mampu menerapkan pembelajaran kognitif tersebut dalam penerapan yang benar dalam kehidupan, dan juga penerapan tersebut adalah pilihan dari mereka untuk menentukan pembelajaran yang dia pilih untuk diterapkan di kehidupan mereka. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Indri. Menarik nggak menurut kakak-kakak nih dengan perubahan capaian pembelajaran kita? Ada perbedaan yang signifikan nggak dari CP yang 2022 kemarin? Saya coba tuliskan di kolom chat CP 2000 yang lama sama CP.
Suara Kak Johan, suara. Ini kakak-kakak yang CP 2022 sudah saya tulis dan CP 2024 yang tadi mungkin ada yang baru masuk. Silakan, ada perbedaan yang signifikan nggak menurut kakak-kakak dari perubahan CP ini? Perubahannya mungkin ada di prosesnya ini kakaknya. Karena target Silakan, keterampilan Kak gerak Henry. sama. Oke, baik Kak Johan. Jadi kalau melihat dari CP 2022 dan 2024 ini untuk targetnya sama, tapi di sini prosesnya yang berbeda. Jadi saya lihat sih di sini proses pembelajarannya yang sedikit berbeda karena di 2022 itu ada pengetahuan gerak dan pemanfaatan gerak, sedangkan di 2024 ini kita belajar melalui gerak dan bergaya hidup aktif. Nah, jadi di prosesnya seperti yang berbeda. Tapi tujuan akhirnya akan sama, yaitu pengembangan karakter dan nilai-nilai gerak yang anak itu dapat memilih hidup yang menyehatkan dan tahu akan manfaat kesehatan itu. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Henry. Silakan ditambahkan Kak Indriani. Masih mute Kak Indri? Oh ya baik, izin menambahkan Kak Johan, di tahun 2022 yang terlihat di sini bahwa masih menerapkan tentang cognitive center. Jadi bagaimana kita menerapkan hanya pembelajaran melalui pedagogi kontennya saja. Tetapi kalau dilihat dari tahun 2024, di sini diharapkan bahwa kebermanfaatan dari pembelajaran tersebut dapat diterapkan menjadi pembelajaran yang daily living dan juga ada kebermanfaatan kesenangan yang mengakibatkan siswa tersebut menjadi gaya hidup mereka, bergaya hidup aktif dan memilih untuk hidup menyenangkan dan menyehatkan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Indri dan Kak Hendri sudah menyampaikan pendapatnya terkait fenomena ini ya, perubahan CP terbaru kita. Memang kalau di 2022 analisis saya juga ya secara personal nih masih tersegmentasi atau terbagi terkait seperti yang dikatakan Kak Indri, ada yang concernnya misalkan keterampilan punya concern tersendiri, pengetahuan knowledge-nya punya concern tersendiri, manfaat gerakan juga punya concern tersendiri di sana. Jadi terpecah, tersegmentasi kalau menurut analisis saya. Namun di CP 2024 ini lebih holistik, lebih inklusif ya bahasanya, ketercakupan antara semua. Bagaimana di awal anak terampil bergerak, mereka belajar bergerak di sana, mengetahui kalau secara teorikalnya anak-anak pada masa-masa usia dini maupun di fase A itu mereka memiliki perbendaharaan gerak yang banyak. Harapan kita sebagai guru PJOK di fase A misalnya di SD. Sehingga dengan perbendaharaan gerak yang banyak, anak mampu memahami apa yang dia lakukan. Dia belajar melalui gerakan itu jika masuk ke CP ke elemen kedua. Jadi tidak hanya sekedar tersegmentasi pengetahuan itu, namun mereka merupakan satu kesatuan. Anak belajar melalui gerakan yang dilakukan, melalui aktivitas fisik yang mereka lakukan, sehingga mereka tahu manfaatnya bagi tubuhnya sendiri, bagi hidupnya, manfaat melakukan aktivitas fisik atau gerakan itu semuanya. Nah, secara sederhana itu kakak-kakak, nanti saya kirimkan file CP 2024 ini, regulasi yang terbaru ini. Kakak-kakak sendiri yang akan menganalisis, soalnya sudah pasti nanti kakak-kakak yang akan menerapkan ke proses pembelajaran PJOK. Kita balik ke remote, ke PowerPoint ini. Nah, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memahami 3 karakteristik utama kurikulum IPK. Tadi kita sudah
diskusi sedikit ya, membahas sedikit terkait CP itu sudah masuk di ranah kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini salah satu filosofi yang mendukung sebagai landasan filosofis dari kurikulum Merdeka itu, prinsip pemikiran Ki Hajar. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi selain menggunakan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita akan belajar terkait program PJOK menggunakan backward design itu sendiri. Nah, agenda kita di hari ini, backward design, pengembangan kurikulum, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Kita masuk ke aktiviti satunya, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini ada pertanyaan nih. Menurut kakak-kakak, tulis di kolom chat aja Kak ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Di kolom chat saja Kak, skala 1 sampai 10. Kak Indri menulis 5, oke. Kak Randy 4. Ini bukan penilaian kakak-kakak ya. Sepemahaman kita saja nih, tidak dinilai kalau yang murah. Kak Andri 5. Siapa lagi nih? Kak Sri 5. Berarti Hara juga oke dah. Berarti ini rata-rata kita anggap saja 5 di sini. Kalau secara kuantitatif berarti masih di kategori cukup ya kalau kita kuantifikasikan. Nah, kenapa ditanya ini kakak-kakak? Karena di sini sebagai asesmen awal atau diagnosis lah ya, yang sering kita lakukan juga ke peserta didik kita, sehingga kita mampu apa yang akan kita pelajari di sesi kali ini terkait pengembangan kurikulum PJOK. Oke, pertanyaan kedua. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini seperti pertanyaan paradigmatik di awal pertama ketemu dulu nih Kak nih. Boleh ditulis di kolom chat atau satu orang yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Sri, silakan Kak Sri. Masih mute Kak? Ya Kak, izin menjawab. Setelah mempelajari dari yang mungkin kalau dulu tujuan PJOK yang mungkin pertama kali saya jawab mungkin ternyata masih salah ya Kak. Nah, setelah mempelajari ini, setelah Kak Johan membahasnya, saya bisa menjabarkan bahwa sekarang tujuan PJOK itu adalah kita sebagai guru dapat mengajarkan untuk siswa kita untuk mengembangkan sikap positif ya Kak, yang nanti akhirnya nanti akan siswa bawa ke luar sana sehingga dapat nanti mengembangkan secara fisiknya secara sadar sehingga tanpa disuruh dia tahu bahwa PJOK itu sekarang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Itu Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Sri. Telah menjelaskan. Alhamdulillah ini terima kasih Kak Sri sesuai dengan paradigma kita di awal
PJOK-nya, tujuan utama PJOK adalah membelajarkan dan mendidik anak agar mereka terlibat secara sadar, secara sukarela untuk mengembangkan secara positif ya kata Kak Sri tadi, aktivitas fisik atau aktivitas gerak mereka. Jadi mereka terbiasa bergerak, mereka sadar bergerak sampai mereka tahu manfaat dari melakukan gerakan tersebut. Nah, secara praktikalnya, sesibuk apapun, contohnya sederhananya kan, sesibuk apapun kita, kalau kita sudah sadar bahwa itu penting, olahraga itu penting atau aktivitas fisik itu penting, maka kita akan menyempatkan waktu untuk melakukan gerakan atau aktivitas fisik atau olahraga-olahraga lainnya. Thank you Kak Sri. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka 2024 yang kita bahas di awal barusan kakak-kakak, ini ada penekanannya di sini. Pendidikan PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, itu yang kita bold, pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka atau memotivasi mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi, bahkan sikap positif. Nah, Kak Sri bilang tadi, bahkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi di capaian terbaru ini tidak ada sedikit pun yang menekankan bahwa guru itu diwajibkan untuk melatih anak, misalnya jika ada pertandingan bola ASN misalnya harus mendapatkan prestasi, harus mendapatkan medali. Itu tidak ada tujuan kita untuk memberikan drilling atau latihan ke anak, namun kita concernnya ke mendidik dan membelajarkan anak sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum PK. Terima kasih Kak Sri. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini kita refleksi kalau pertanyaan ini kakak-kakak, pernah nggak kakak-kakak pada saat menyusun RPP, modul ajar, dan lain sebagainya, perangkat pembelajaran kita itu berpatokan atau mengacu pada standar kurikulum dan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Siapa yang mau merefleksikan pengalamannya? Atau kakak-kakak langsung buat nih aktivitasnya apa gitu kan? Nggak tahu nih capaiannya apa, tujuannya apa gitu. Misalnya ini contoh saja. Atau sudah sesuai backward design dari menentukan capaian, menetapkan tujuan sampai ke aktivitas dan asesmennya. Silakan siapa yang mau cerita pengalaman. Di sini ada dua, Kak Sri dan Kak Indri. Kak Sri kayaknya duluan. Silakan Kak Sri. Izin Kak, seperti yang tadi disampaikan, dulu tujuan saya mengajar mungkin mencetak siswa-siswa menjadi berprestasi ya Kak. Nah, tapi mungkin sekarang saya mengajarkan itu nanti tujuannya yaitu nanti anak-anak siswa nanti dapat mengembangkan sikap positif itu, kemudian nanti dia dapat tetap bugar walaupun nanti kalau sudah tidak mempelajari PJOK dan dia dapat menggunakannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Jadi tujuan sekarang kita berubah yang tadinya mencetak siswa yang berprestasi, tapi sekarang tidak hanya berprestasi saja, tapi nanti pelajaran PJOK ini dapat digunakan siswa kita
dalam kehidupan dia sehari-hari sehingga PJOK itu berperan penting untuk dipelajari di sekolah. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Sri, sebelum Kak Indri, saya tanggapi Kak Sri dulu ya. Terima kasih. Memang meningkatkan prestasi, baik itu menjadi juara di salah satu pertandingan atau kompetensi, itu tidak salah kakak-kakak. Namun itu bukan tujuan utama kita. Itu merupakan bonus dari proses pembelajaran PJOK yang sudah kita berikan. Penekanannya di situ Kak ya. Jadi tujuan utama kita bukan meningkatkan prestasi anak sebagai seorang atlet. Kalau dia berprestasi sebagai seorang atlet di sana seperti materi-materi sebelumnya yang saya berikan ya terkait paradigma dan isu-isu sosial. Kalau kita orientasinya adalah membuat anak itu berprestasi sebagai seorang atlet, maka kalau dikaitkan dengan modul isu sosial, PJOK itu terlalu eksklusif. Ingat nggak eksklusivitas PJOK dalam wacana olahraga. Jadi anak-anak yang memang tidak memiliki kompetensi atau memang tidak suka sama sekali terkait aktivitas fisik dan olahraga, mereka akan semakin minder karena dibayangkannya olahraga itu hanya untuk anak-anak yang bertubuh ideal, anak-anak yang tidak gemuk misalnya, anak-anak yang terampil melakukan gerakan misalnya roll depan atau anak-anak yang cepat larinya. Jadi terlalu eksklusif ketika orientasi kita untuk prestasi. Nah, itu masuk ke ranah isu-isu sosial. Kak. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan ke Indriani. Baik, terima kasih Kak Johan. Saya sedikit sharing apa yang sudah dilakukan pada pembelajaran mungkin. Wah, kayaknya sinyalnya Kak Indri ini macet-macet. Oke Kak, sepertinya Kak Indri masih terkendala sinyal. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, sebelum ditanggapi. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa Kak itu tercapai kira-kira menurut Kakak? sering Halo Kak Indri, mohon maaf tadi masih macet-macet sepertinya Kak Indri. Iya, mohon izin agak lost connection. Silakan Kak. Udah agak Ya, izin terus. Kak. Oh, Dilanjut yang tadi iya. saja Kak Indri sebelum ke sini. Saya Oh ya, mohon maaf Kak Johan. Ya tadi saya pernah menerapkan bahwa siswa itu melakukan kebugaran dan ternyata paradigma Wah, macet lagi kayaknya Kak. Masih macet ya Kakak-kakak ya? Tidak terdengar nih suara Kak Indri. Atau koneksi saya nih yang lemah. Halo, masih terdengar suara saya Kak? Oke, nanti kita berikan kesempatan ke Kak Indri karena kayaknya sudah lab dari meeting koneksinya. Nah, yang tadi itu Kak,
dalam konteks kurikulum merdeka, capaian pembelajaran yang kita bahas tadi, terampil bergerak, belajar melalui gerak, berdaya itu aktif dan memilih hidup yang menyehatkan. Apakah tujuan-tujuan atau capaian itu bisa dicapai dalam PJOK menurut kakak-kakak? Kira-kira bisa tercapai nggak nih capaian pembelajaran yang baru melalui konteks PJOK kita? Kak Indri sudah balik? Iya Kak, Oke, iya Kak, oke mohon Kak maaf. Indri. Internetnya kurang Terlempar stabil Kak kayaknya tadi. kayaknya, mohon izin. Silakan Kak, dilanjut aja. Yang tadi sama yang ini nanti Kak ya. Saya Mohon break maaf. dulu. Iya, Silakan Kak. mudah-mudahan aman nih. Iya ternyata banyak yang begadang, dari anak-anak tersebut yang mengakibatkan tingkat kebugarannya kurang baik. Dan disitulah peran saya untuk menyadarkan mereka bahwa pentingnya tentang manfaat kebugaran tubuh untuk mereka bagaimana beraktivitas. Dan alhamdulillah setelah kita coba dari program denyut nadi tersebut, diawali dari hal tersebut, bisa menggugah atau membuka mereka untuk merefleksikan diri bahwa ternyata itu terjadi pada diri mereka. Jadi itu yang mengakibatkan mereka harus merubah sistem pola tidurnya, pola hidupnya, dan bahkan bagaimana menyehatkan dirinya untuk melakukan aktivitas. Itu yang pernah saya lakukan di materi kebugaran, Kak. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan sedikit. Terima kasih, Kak. Oh, oke, terima kasih Kak Indri sudah berbagi pengalaman. Berarti sudah dipraktikkan langsung Kak ya. Kak Indri ngajar di SD, SMP, SMA. Di SMA, Kak. Di SMA Oh dan iya, berarti udah iya, dan remaja ya. iya, anak remaja sekarang tuh hampir rata-rata tidurnya di atas jam 12 malam, antara jam 11 sampai 12, 13 dah. Dan itu yang mengakibatkan ternyata ketika saya coba ukur denyut nadi mereka tuh hampir rata-rata di atas 100 di pagi hari tuh 100 sampai bisa kadang-kadang udah sampai 140 karena mereka ternyata tidur pagi hari gitu, Kak. Dan itu yang menjadi PR kami, bagaimana mereka untuk menjadarkan tingkat kebugaran anak-anak. Makanya dengan CP yang saat ini, wah tepat sekali Kak, untuk bagaimana berkehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Johan. Oke, terima kasih Kak Indriani. Wah, perubahan generasi Gen Z ya. Kalau zaman saya jam 10 sudah dikuncikan pintu sama bapak saya dulu. Kalau ini zaman-zaman SMA. Nah, thank you Kak Indri. Selanjutnya masih di Kak Indri tadi, mumpung masih open mic. Kira-kira dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan atau capaian tadi itu bisa dicapai nggak, Kak Indri? Pastinya bisa dicapai Kak, karena tapi dengan satu syarat Hmm, bahwa kita harus benar-benar membawa paradigma kehidupan mereka di sehari-hari yang kira-kira mereka juga merasakan. Jadi kalau mereka merasakan, insya Allah mereka akan sadar bahwa mereka akan menerapkan kehidupan atau gaya hidup yang lebih baik lagi sesuai dengan pembelajaran yang akan kita terapkan. Itu Kak. oke Kak Indri, terima kasih. Berarti Kak Indri yakin ya, kita semua harus meyakini bahwa ini dapat tercapai melalui proses pembelajaran PJOK atau program PJOK yang kakak rumuskan nanti di satuan pendidikan masing-masing. Next kakak-kakak, oke, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran dari PJOK ini sendiri. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP yang kita bahas tadi dan mempersilahkan guru
atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi alurnya kakak-kakak, yang pertama itu ada struktur kurikulum yang sudah dirumuskan melalui peraturan ini 2024 ini, baru diturunkan ke CP-nya sudah ada, capaian pembelajarannya dari keempat elemen tadi. Nah, nanti kakak-kakak di satuan pendidikan atau guru-guru akan merumuskan TP, tujuan pembelajarannya yang mengacu ke capaian pembelajaran yang ada di struktur kurikulum. Setelah TP-nya kakak rumuskan, ini untuk pada saat perancangan program pembelajaran kakak-kakak, diturunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran, ATP-nya. Alurnya seperti apa? Perumusan ATP biasanya dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi misalkan nggak mungkin kan anak-anak langsung, anak kelas fase A misalnya, menghaluskan gerakan, keterampilan gerak. Gimana mau menghaluskan? Dia belum belajar gerak di awal gitu kan. Tidak mungkin langsung ke ranah menghaluskan atau menerapkan strategi gerak. Gimana dia mau menerapkan strategi gerak di kelas 1 misalnya, sedangkan perbendaharaan geraknya masih belum banyak diajarkan oleh guru. Jadi dari yang sederhana sampai ke yang kompleks di alur tujuan pembelajaran. Setelah alur baru asesmennya. Asesmen turun lagi ke materi pembelajarannya sampai ke aktivitas apa yang akan diberikan. Jadi perumusan materi atau aktivitas pembelajaran, baik itu permainan bola voli, permainan senam dan lain sebagainya, itu di paling akhir dia Kak. Bukan di awal kita menentukan pembelajaran. Jadi sehingga ini yang disebut backward design. Kita mengacu ke CP, diturunkan ke TP, diturunkan lagi ke ATP, baru sampai ke proses dan aktivitas pembelajaran. Itu alur yang diharapkan dari struktur kurikulum Merdeka itu sendiri. Oke Kak, saya lanjut ya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran yang langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ini yang saya jelaskan barusan nih. Siapa yang mau bercerita pengalamannya? Ada yang pernah nggak punya pengalaman langsung? Karena belum merumuskan CP dan TP-nya, dia langsung nih materi kita sepak bola sekarang. Jadi nggak tahu nih apa mau ngapain, pelajar sepak bola ini mau ngapain gitu. Ada nggak punya pengalaman seperti itu? Siapa nih yang mau berbagi pengalaman dulu? Oh Kak Henry, masih belum terdengar Kak? Oke, terima kasih Kak. Oke, ini pengalaman cuman tidak sering sih, cuma seketika gitu. Karena ini kan karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas pada yang harus dilakukan murid. Pernah sekali atau beberapa kali itu saya tuh blank. Kemudian karena yang saya tahu minggu ini adalah bola besar dan itu permainan net, yaitu bola voli, maka seketika saya begitu bawa bola voli, setelah pemanasan itu tiba-tiba anak-anak ini udah langsung ambil bola, langsung main. Saya bilang, kita belum, kita hari ini servis dulu dan passing bawah. Tapi anak-anak ternyata udah bermain, mulai dari dan sudah membagi kelompoknya, dan itu juga ternyata anak-anak modifikasi sendiri, mereka nggak 6 lawan 6, tapi ada yang 8, ada yang 9. Jadi mereka masuk semua ke lapangan bermain, ya akhirnya dengan sendirinya akhirnya saya jelaskan aja bahwa
begitu mereka permainan ya udah passing begini, ada passing atas, passing bawah. Nah, untuk yang putri mungkin bisa dengan passing bawah, yang putra langsung bisa passing atas, kemudian servis. Jadi yang putri servis bawah, yang putra servis atas. Kemudian penerimaannya itu saya suruh passing bawah semua. Nah, jadi ini spontan akhirnya, tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal. Tiba-tiba harus dilakukan murid, ya udah langsung aja pembelajarannya jadi permainan bola voli, tapi tetap saya arahkan akhirnya yaitu yang servis dan passing, gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Enti. Berarti udah ada pengalaman ya Kak ya, langsung mempraktikkan aktivitas oleh siswa-siswa dalam permainan net misalnya, khususnya bola voli. Terima kasih Kak Enti. Sekarang kakak-kakak saya tunjukkan, nanti draft ini akan saya bagi, peraturan ini saya tunjukkan satu saja elemen CP-nya dan tujuannya. Kira-kira bagaimana model praktikalnya nanti kakak-kakak praktik di lapangan. Coba saya share screen dulu, bisa stop. Saya ambil yang fase B. Ada yang ngajar di SD nggak nih? Atau rata-rata SMA semua? Ada Kak, saya SD. Oke nih, coba kita fase B ya. Capaian pembelajaran. Muncul Kak? Muncul. Nah, ini Kak, di fase B, ini saya lihatkan fase B. Fase B umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4. Saya besarkan dulu. Oke, pada akhir fase B, jadi setelah lulus kelas 3 dan kelas 4, peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan memeragakan aplikasi konsep gerak di dalam berbagai situasi gerak. Mereka menerapkan strategi gerak sederhana untuk memecahkan masalah gerak dan meningkatkan capaian gerak itu sendiri. Peserta didik menyusun bersama-sama dan menerapkan fair play melalui berbagai peran di dalam konteks gerak. Mereka juga mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan. Nah, kita ambil yang elemen belajar melalui gerak, Kak. Ini CP-nya, anggap saja kita ambil ini sebagai tujuan kita di CP ini. Peserta didik, saya highlight. Nah, anggap ini tujuan pembelajaran kakak-kakak nih. Ini dari CP saya ambil ya, dari elemen belajar melalui gerak, CP-nya ini. Saya ambil tujuannya ini. Peserta didik menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. Kira-kira materi apa yang akan kakak berikan jika tujuannya adalah ini? Yang saya highlight warna kuning ini. Silakan. Siapa yang mau coba membayangkan bentuk praktisnya pelajaran PJOK? Yang di SD berarti Kak Neni dan Kak Nur nih. Silakan Kak. Iya, izin Kak Johan. Silakan Kak Nur. Berarti di sini CP-nya kan peserta didik menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. Mungkin materi yang akan diberikan adalah gerak lokomotor ya Kak. Ketika memberikan materi gerak lokomotor kepada peserta didik di kelas 3 atau kelas 4, kita memberikan materi dengan yang yang mudah dahulu, seperti
berjalan ke depan, berjalan ke belakang, ya kan, terus ke samping kanan, ke samping kiri. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi yang lebih kompleks tentang materi gerak lokomotor tersebut. Itu Kak Johan. Oke, Kak Nur, terima kasih. Ada yang mau menambahkan nih yang ngajar di SD, kira-kira apa nih materi yang cocok? Nah, sebelum saya jelaskan ke contoh sederhana ke materinya kakak-kakak, menurut kakak-kakak, dengan CP seperti ini, berarti kita tidak ditentukan materinya kakak-kakak kan? Materi atau aktivitas apa yang akan kita lakukan. Jadi guru di sana sesuai dengan kultur gerak yang ada di daerahnya, kan tidak mungkin sama di Banten dengan di Lombok, dengan di NTT, budaya, kultur kita, kultur gerak kita, kondisi daerah kita, adat istiadat kita pasti berbeda semua. Sehingga guru lebih, ini yang salah satu konsep kurikulum merdeka, dibebaskan dalam tanda kutip menyesuaikan aktivitas pembelajaran sesuai kondisi atau aset, aset based thinking seperti yang kemarin, aset yang dimiliki di sekolah tersebut. Lebih fleksibel nggak menurut kakak-kakak dari capaian ini? Kalau kita bandingkan dengan K13 kan sudah jelas di sana permainan bola besar, permainan bola kecil, aktivitas akuatik, aktivitas ritmik, katanya di sana kan bela diri. Jadi kita sudah ditentukan materinya di sana. Sebelum kita, sehingga kita berpikir bahwa materi ini yang akan kita ajarkan. Sedangkan tujuan dan capaiannya belum kita tentukan. Dari awal dulu dia menentukan di K13 ya, kalau analisis K13. Jadi seperti kita sudah diberikan ini, kita harus ngajar bola besar di semester ini misalnya, entah bola basket atau sepak bola, kamu harus ngajar aktivitas bela diri, kamu harus ngajar aktivitas akuatik misalnya. Kalau di KP yang terbaru ini, kita diberikan distimulasi oleh deskripsi terkait aktivitas gerak ini sendiri, sehingga materi atau aktivitasnya menyesuaikan dengan kultur atau aset yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, contoh sederhana, misalkan ini, terima kasih kamu tadi sudah memberikan contoh di gerak lokomotor. Nah, kalau contoh sederhana, bagaimana siswa dapat menerapkan strategi gerak? Anggap saja siswa kelas 3 SD, strategi gerak sederhana. Saya selalu membayangkan, saya buat sebuah permainan misalnya. Saya buat persegi panjang ukuran 2 kali 2 meter. Persegi panjang 2 kali 2 meter. Dan saya taruh di tengah barang atau apapun itu yang akan diperebutkan oleh siswa. Jadi tim pertama akan sebagai tim penjaga harta karun, misalnya permainan harta karun. Tim kedua adalah tim yang akan mencuri harta karun tersebut. Nah, anak-anak yang akan mencuri dalam tanda kutip ini ya, mencuri dalam artian pembelajaran geraknya, pasti akan menyusun strategi geraknya seperti apa, dan dari mana mereka akan bergerak, seberapa cepat mereka bergerak. Nah, secara tidak langsung itu sudah menstimulasi anak secara kognitif. Jika mereka bekerja sama, komunikasi di awal untuk menyusun strategi apa yang akan dilakukan untuk hasil mendapatkan harta karun di tengah itu dalam simulasi permainan. Sehingga ketika mereka sudah mencoba satu kali, tangkap mereka oleh tim penjaga, misalnya nih, berarti ada satu masalah yang belum terpecahkan. Apakah strategi saya salah? Atau kamu yang kurang cepat lari? Akselerasimu yang kurang. Kalau bahasa anak SMA ya, kalau bahasa anak SD, kamu kurang cepat lari tadi. Salah kamu seharusnya sendiri lewat belakang. Nah, dari situasi-situasi sederhana seperti itu, anak sudah belajar bagaimana mereka bekerja sama, komunikasi, dan menyusun strategi untuk memecahkan masalah gerak itu sendiri. Itu kalau di ranah SD ya kakak-kakak ya. Itu contoh sederhananya. Kakak-kakak semua saya yakin bisa berkreativitas lebih
bagus dari saya karena kakak yang mengalami langsung di lapangan. Oke, itu sedikit Kak Nur dan kakak-kakak yang ngajar di SD, atau mengambil contoh yang CP SMA nih. Oh, Kak Nur, raise hand dulu, silakan Kak. Ya, izin Kak, tadi kan disampaikan oleh Kak Johan, di mana CP yang baru ini diberikan kebebasan kan untuk guru memberikan materi, tidak berpatokan pada apa namanya, seperti K13 yang harus permanen bola besar dulu dan lain sebagainya. Nah, permasalahan kita di lapangan kan ketika kita memberikan materi misalkan sesuai dengan kondisi di sekolah kita masing-masing, tetapi di apa namanya, di akhir itu ketika ada ulangan, ujian, di mana soal-soalnya juga yang diberikan tidak sama dengan materi yang kita sampaikan. Nah, itu menjadi permasalahan kita di lapangan terkadang seperti itu, Pak Kak Johan. Oke, Kak Nur, ini memang permasalahan semua guru kayaknya ya. Terkait karena ini kita baru berubah, bukan berubah ya, baru bergeser ke CP terbaru. Ini tim pengembang CP-nya adalah tim pengembang PKG ini juga. Jadi memiliki satu konsep yang sama beliau-beliau ini. Jadi harapannya kita tidak akan mungkin berubah secara drastis atau seperti membalikkan telapak tangan. Namun setidaknya kita sudah mulai bergeser dari paradigma lama ke paradigma baru termasuk ke CP ini Kak. Jadi kita coba sehingga di PMM ada kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini hampir sama kayak HTSP, menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan di daerah masing-masing. Nanti filenya ada juga di sana, di PMM ada kan, platform kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ada semua file-file bagaimana kita mengembangkan kurikulum. Ini hanya gambaran sederhananya saja yang saya berikan untuk PJOK. Jadi tidak harus dirubah langsung kan Nur, cuman pelan-pelan sampai nanti mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan kita sudah mapan atau kita sudah fix dengan konsep di kurikulum merdeka itu. Thank you Kak Nur. Ini mau dicoba contoh SMA ya atau enggak? Gimana Kak Henry? Ke SMA Kak, saya kan udah baca nih di SMA ini kan terampil geraknya peserta didik merancang, menerapkan dan menghaluskan keterampilan gerak. Nah, di belajar melalui geraknya itu peserta didik mentransfer dan mengadaptasi strategi gerak yang telah dikuasai dalam situasi gerak yang berbeda. Nah, di sini yang fase ini fase E. Fase E ya Kak ya, oke. Ya. Fase E itu keterampilan bergeraknya peserta didik merancang, menerapkan dan menghaluskan keterampilan gerak. Sedangkan belajar melalui geraknya peserta didik mentransfer dan mengadaptasi strategi gerak yang telah dikuasai. Oke, yang ini Kak Henry, tujuan kita yang kuning ini dulu. Oh, yang ini dulu. Oke, yang merancang dulu. Oke, gimana kira-kira Kak? Jadi di sini peserta didik merancang dan menerapkan dan menghaluskan keterampilan gerak. Nah, ini maksudnya merancang ini apakah itu kita bisa masukkan di sesuai pelajaran kita, misalnya merancang gerak bola voli atau gerak sepak bola atau bela diri gitu. Berarti mereka menciptakan gerak atau bagaimana Kak? Karena di sini kan merancang, menerapkan, berarti mereka yang membuat gerakannya. Kita hanya memfasilitasi, gimana Kak? Itu saya juga jadi bertanya ini. Nah ini tempat fleksibilitas kurikulum terbaru ini Kak MV. Jadi tidak semua sekolah punya lapangan basket misalnya, tidak semua SMA punya lapangan bola voli kan, di daerah-daerah misalkan lapangannya ya seadanya saja di sana. Jadi menyesuaikan, misalnya di KMD misalkan sudah lengkap fasilitasnya, anggap saja ini akan dilakukan dalam permainan bola basket, materi bola basket. Bagaimana adik-adik nanti merancang, menerapkan dan menghaluskan keterampilan gerak spesifik dalam bola basket. Gimana kira-kira menurut KMD? Kita ambil materi basket lah.
Oke Kak, berarti menurut saya sih jika memang ini sekolah kita sudah fasilitasnya sudah memadai, misalnya bola basketnya sudah mencukupi untuk peserta didik, maka anak-anak diberi kebebasan. Misalnya hari ini kita akan mengadakan materi passing, maka anak-anak akan belajar passing sesuai yang mereka ketahui, baik itu dari pas pembelajaran awal ataupun dari media-media lain. Nah, mereka akan membentuk kelompok atau pasangan, mereka akan melakukan gerak itu berulang-ulang gitu kan. Jadi mungkin ada yang chest pass, atau ada yang bound pass, atau yang overhead pass, ada yang dribbling, ada yang dribbling dan passing gitu. Jadi mereka akan berkelompok mempraktikkan gerak-gerak yang mereka sudah rancang sendiri gitu kan. Kita itu kamu harus menyadari bahwa Oke, Kak Endri ya. Kalau Kak Endri ini banyak temennya nih yang SMA. Silakan kakak-kakak siapa yang mau nambahkan? Ini banyak pasukannya Kak Endri yang SMA di sini. Silakan kakak. ya pada waktu kamu ngajar gitu kan, kamu kan tadi bilang bahwa siswanya itu susah. Karita, silakan Karita. Izin Kak mencoba menyampaikan, maaf dari tadi terlambat juga masuknya. Di sini kan ada kata merancang ya. Jadi kalau saya biasanya dengan kata merancang ini saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk mendesain. Misalkan kita mau berlatih tadi contohnya bola basket dengan teknik spesifiknya adalah dribble gitu. Jadi mereka merancang polanya seperti apa yang harus mereka kerjakan nih untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendribble. Jadi dia merancang polanya Kak. Lalu setelah mereka rancang si pola yang untuk meningkatkan kemampuan dia dalam berlatih dribblenya itu, kemudian mereka menerapkannya dan menghaluskannya seperti apa nih, kayaknya yang ini kurang begini, yang ini begini, seperti itu Kak. Itu sih yang biasa saya lakukan sebelumnya. Mohon pencerahannya kalau memang ada yang kurang tepat. Terima kasih, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Endri dan Kak Rita. Menarik di Kak Rita tadi sudah menerapkan proses ini. Dan ini ya, saya garis bawahi di dalam berbagai situasi gerak yang menantang. Berarti gerakannya nanti dari yang paling sederhana dulu sampai ke yang paling menantang atau yang paling kompleks. Kalau kita back to pembelajaran diferensiasi modul 1.3 yang kemarin, jadi dibuat dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok itu fokus, misalnya kayak kata kita dribbling. Di kelompok ini dribbling menggunakan dua tangan. Ini paling mudah kan, memantulkan dengan dua tangan itu. Terus satu dribbling dengan satu tangan. Di pos selanjutnya atau kelompok selanjutnya dribbling sambil berjalan, dribbling sambil berlari misalnya. Jadi tidak hanya stuck di belajar dribbling saja. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang lebih menantang atau yang lebih kompleks. Sehingga anak-anak secara tidak langsung selain dia menerapkan, dia juga menghaluskan gerakan dribbling yang dilakukan. Itu gambaran sederhananya Kak Rita ya. Dan Kak Elvin terkait tujuan pembelajaran dari CP ini. Dan ini bisa dilakukan di semua materi. Misalkan di bola, bukan hanya di basket, bisa di voli, bisa di sepak bola, bisa di bulu tangkis misalnya, sesuai kondisi di sekolah kita, apa sih yang mendukung di sekolah kita. Ini fleksibilitas dari CP terbaru ini, jadi nggak mesti kita harus semester ini permainan bola besar, semester depan harus permainan bola kecil gitu. Itu fleksibilitas dari capaian pembelajaran yang kurikulum Merdeka ini Kak. Lanjut kakak-kakak ya. Berarti ini saya stop sharing. Oh nanti ini Kak Endri sudah punya filenya nih. Kak Endri yang bagi nanti ini. Silakan Kak ya. Kak, sudah saya share di grup. Nah kita lanjut sedikit kakak-kakak. PowerPoint dulu. Nah
Ini yang saya jelaskan tadi, proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang saya jelaskan tadi, Kak, kita harus tentukan CP-nya dulu. Baru ke TP, ATP, baru ke metode penilaian atau asesmen sampai ke bagaimana aktivitas pembelajaran itu terjadi. Nah, backward design ini kata-kata diambil dari teori understanding by design. Jadi sudah lama teori ini ada dan sudah digunakan di beberapa negara. Misalkan kurikulum Australia juga sudah menggunakan proses backward design. Kurikulum di SIP Amerika menggunakan backward design. Kurikulum di Kanada bahkan backward design, termasuk Indonesia sekarang juga menerapkan teori backward design dalam pengembangan kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi kalau di Amerika, saya kasih contoh di Amerika, kalau kita bahasanya capaian pembelajaran, kalau di Amerika menggunakan standar 1 sampai standar 5. Nah, standar ini yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mereka lulus kelas 1, lulus kelas 2, lulus kelas 3, dan sampai ke lulus di high school atau di SMA-nya. Jadi ini sudah mapan, sudah secara teori, secara konsep sudah sering digunakan dan ini yang coba sekarang kita akan implementasikan dalam kurikulum Merdeka khususnya kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Aktivitas 2. Nah, kita masuk sudah aktivitas kedua, penyusunan program PJOK, kata-kata kurikulum berbasis standar di sini. Kurikulum merupakan sepakatan kita untuk menguasai keterampilan, maka tapi tidak salah di teks peserta didik dapat dikatakan adalah salah juga. Nah, ini kurikulum adalah satuan standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi seperti yang saya bilang, kalau di Amerika standarnya ini di SIP Amerika, kalau kita kurikulum ini standarnya di capaian elemen dan capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan di 2024. Ini capaian akhir kita nih, di manapun kita mengajar, baik di SD, SMP, maupun di SMA. Jadi patokan utama kita harus di elemen dan CP itu dulu, kakak-kakak. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka, di sini ada struktur kurikulum yang sudah dikirimkan ke Henry. Nah, ya. Struktur kurikulumnya yang sudah dikirim ke Henry, capaian pembelajarannya ada juga ya di dalam struktur kurikulum tadi, pembelajaran dan asesmennya. Nah, ini ada di PMM, Kak, panduan pembelajaran dan asesmen, satu modul ya. Jadi kakak-kakak bisa download di PMM nanti. Itu nanti saya yang kirim filenya di grup ya kakak-kakak. Penggunaan perangkat ajar, baru kurikulum satuan pendidikan. Ini juga ada di PMM yang saya jelaskan tadi, kurikulum operasional satuan pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi di sekolah atau lingkungan masyarakat kita di sana. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan yang ini poin 5 dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Tekanannya di sini enggak. Diri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, organisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, menyesuaikan, ini penyesuaiannya, dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan kakak-kakak, di mana kakak ngajar. Terdiri dari karakteristik seperti apa, visi-misinya seperti apa, tujuan apa, yang penting capaian pembelajaran ini tercapai atau terselesaikan nanti. Ini fokus utama kita, struktur kurikulum dan capaian pembelajaran ini. Ini proses implementasinya. Menggunakan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sudah ya, tergambar alurnya kakak-kakak ya, terkait pengembangan kurikulum ini.
Itu masih ada yang agak bingung. Sudah ada bayangan nggak alurnya, Kak? Siapa nih yang masih on kamera? Kak Rita. Oh, Kak Rita, Kak Sri, Kak Tiara. Kak Rita udah terbayang nggak alurnya, Kak? Pengembangan kurikulumnya. Jujur aja Kak ya, karena saya pun belum membaca 100% materi pada hari ini, makanya dari tadi saya juga tidak raise hand. Jadi kalau ditanya terbayang atau tidak, terbayang namun belum sepenuhnya. Seperti yang kemarin didiferensiasi juga, saya masih menerka-nerka di PJOK-nya tuh seperti apa sih di kurikulum Merdeka ini. Itu sih Kak lebih pada diri saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rita. Harapan saya juga yang penting sudah terbayang dulu Kakak-kakak nih. Terkait pengembangan kurikulum yang poinnya kita jangan langsung menentukan materi di sini. Materi atau aktivitas pembelajaran. Poin utamanya adalah kita tentukan CP-nya dulu, menurunkan ke tujuan, ke ATP, baru ke aktiviti atau materi pembelajarannya. Ini sesuai dengan konsep backward design yang sudah digunakan di beberapa negara maju yang memiliki proses pembelajaran PJOK yang sudah lebih maju dari kita ya kakak-kakak ya. Poinnya di situ sih sebenarnya ini. Dan kenapa harapan saya terbayang dulu, karena ini hanya gambaran umum kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa pelajari lebih detail pencapaian pembelajaran, struktur kurikulum, di panduan pembelajaran dan asesmen, dan di kurikulum operasional pada satuan pendidikan. File-file itu nanti bisa kakak pelajari lebih detail lagi. Nanti saya kirimkan Kak file-file panduannya. Nah, mengapa kurikulum operasional harus berbeda antar satuan pendidikan? Hal ini dilakukan agar lebih bermanfaat. Maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan pintu gerak di mana peserta didik tinggal. Sama kan dengan yang saya jelaskan yang tadi. Sama ya. Jadi program kakak-kakak nanti, program PJOK yang kakak rumuskan, materi atau aktivitas apapun yang kakak rumuskan, ya, harus relevan dengan kultur gerak atau budaya gerak di sana, di mana peserta didik tinggal. Nggak seperti yang saya bilang tadi, nggak akan mungkin sama anak-anak di Banten dengan anak-anak di Lombok, dengan anak-anak di NTT, dengan anak-anak di Maluku misalnya. Pasti perbedaan kultur geraknya ada. Itu yang menyesuaikan dari aktivitas atau materi apa yang akan kita ajarkan. Intinya yang penting CP atau capaian pembelajaran itu nanti bisa tercapai. Sehingga penting kakak-kakak untuk nanti mendalami terkait ini, mendalami terkait struktur komponen-komponen pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang 5 poin ini wajib kakak-kakak pelajari sebagai seorang siswi agar memahami alur dari penyusunan program pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, tadi berbagi cerita pada saat kakak mengusung kurikulum PJOK. Ini ada beberapa pertanyaan, saya berdiskusi. Kita bercerita saja kakak-kakak ya, siapa yang ingin menceritakan.
Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Bapak yang cerita duluan. Pengalaman kakak-kakak buat anu lah yang sederhananya, pengalaman kakak-kakak buat RPP atau Nurul Aja. Apa dulu yang kakak-kakak buat di sana? Siapa nih yang mau duluan? Si. Bu, mana? Dulu Pak, saya buka dulu. Buka dulu. Oh, Pak Henry. Silakan Kak Henry. Yakin Pak, yang mau diisi BPM? Enggak, saya coba. Jadi selama ini bagaimana saya merancang program PJOK sebagai pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Jadi biasanya ya benar kata Kak Johan, biasanya saya lihat CP-nya dulu. Karena kan CP itu sudah ada dari dinas kan, sudah di-share. Nah, itu dari CP itu baru jujur biasanya saya lihat dulu di PMM yang sudah diupload teman-teman se-Indonesia. Nah, akhirnya baru saya modifikasi, ada juga yang saya revisi. Kemudian, baru saya terapkan sesuai dengan yang ada di tempat saya. Apakah alatnya ada, apa enggak, lapangannya cukup apa enggak. Terus saya lihat juga jadwal guru lain, bentrok apa enggak di lapangan ini, gitu. Saya juga bertanya ke guru lain, minggu ini materi di kelas 10 apa, atau di kelas 12 apa kan? Saya ngajarnya kelas 11. Jadi setiap itu saya akan tanya dulu kira-kira guru yang satunya dia akan materi apa minggu ini, terus guru yang satunya dia akan materi apa, maka saya akan merolling materi saya, jadi nggak berurut bola besar, bola kecil, atlet, enggak, saya akan melihat guru lain itu materi apa supaya tidak bentrok di lapangan dan tidak bentrok juga di pemakaian alat. Jadi saya mengaturnya begitu sesuai dengan CP, tapi tetap saya koordinasi dengan guru-guru yang mapel yang sama tapi di kelas yang lain supaya tidak bentrok dalam penggunaan alat. Begitu Kak, biasanya saya rancang pembelajaran saya. Terima kasih Kak. Ibu mengalami. Oke, terima kasih Kak Henry. Berarti sudah menyesuaikan dengan CP-nya dulu Kak ya, capaian pembelajarannya dulu. Baru Kak Henry membuat aktivitas atau materi pembelajaran yang akan dilakukan siswa kita. Oke, next kakak di pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai dipelajari di kelas PJOK? Menurut kakak-kakak nih, apa yang penting lah? Menurut saya sih yang penting itu melihat anak-anak itu aktif dalam pembelajaran gerak di PJOK ini Kak.
Apa prosesnya Kak ya atau gimana tadi? Iya, di prosesnya itu pada saat di prosesnya itu anak-anak itu mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran, terutama yang sifatnya praktik seperti ini Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Henry. Nah, saya lanjut ke pertanyaan ketiga Kakak-kakak. Bukan pertanyaan, kita berbagi cerita. Yang ini, siapa yang mau menjawab yang ini? Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu seru yang dijelaskan KNV. Oh KNV saja lah ini biar sekalian. Bagaimana KNV akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku, yang CP terbaru ini Kak maksudnya. Oke, baik. Sepertinya kalau untuk CP yang terbaru ini untuk mengintegrasikannya sepertinya lebih mudah karena kita diberikan kebebasan untuk materinya tadi sesuai dengan capaian pembelajaran. Saya kira saya akan menjabarkannya akan lebih mudah Kak, karena tidak terbebani dengan ini itu, jadi saya bisa berkreasi sendiri. Jadi lebih mudah sepertinya Kak. Dua nilai upaya mempelajari dulu. Oke, berarti nanti berapa Kak guru PJOK-nya di sekolah KNV? Ada 3 orang. Oke, berarti misalkan nanti CP ini sudah dirumuskan bersama atau sudah disusun bersama oleh ketiga guru PJOK di KNV kan. Walaupun CP-nya sama, tujuannya sama, materinya KNV kan bisa beda-beda, nanti nggak semua harus main bola voli, nggak semua harus main bola basket misalnya gitu kan. Betul Kak. Tapi sama-sama CP bisa tujuannya bisa tercapai nanti. Itu tempat fleksibilitas dari struktur kurikulum merdeka yang terbaru ini KMD. Terima kasih Kak Henry. Ya Kak, sama-sama. Nah, next kakak-kakak, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ini konsepnya, atau teorinya, kebutuhan dan karakteristik didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi. Kita masuk ke aktivitas 3 nih. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini pasti udah tahu semua ya. Kang Adi kalau nggak ini gagal jadi guru dong. Kalau Ki Hajar Dewantara kita sudah tahu semua, ini bapak pendidikan kita, bapak pendidikan Indonesia. Ini ya landasan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini merupakan landasan filosofis dari rumusan atau struktur kurikulum merdeka saat ini kakak. Nah, ini pertanyaan reflektif nih. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Yang kita bahas dari tadi nih, apa kata kuncinya? Siapa nih yang mau mencoba menjawab? Capaian pembelajaran. Oke, pembelajaran. Apalagi, CP Pak, capaian pembelajaran. Jadi kuncinya capaian pembelajaran untuk apa tadi? Kata Bu Indri tadi apa Bu Indri? Living. Daily living. Daily living Pak. Oke. Capaian pelajaran untuk daily living gitu. Oke. Apalagi Kak kata kuncinya kira-kira? Kita coba merumuskan kata kunci ini dari yang sebelumnya tadi. CP udah, tujuan udah. Ya. Pembelajaran bermakna. Oke, pembelajaran bermakna. Belajar melalui gerak. Oke, ini masuk ke elemennya belajar melalui gerak ya. Ada CP terbaru. Jadi intinya kata kuncinya di sini kita mengetahui capaian pembelajaran terbaru yang 2024. Terus dalam menyusun program pembelajaran OK kita menggunakan konsep backward design, yaitu menentukan tujuannya dulu paling atas. Ini disebut desain mundur ini kakak ya. Tujuan dulu, mundur ke capaian dulu, tujuan, PC, ATP,
asesmen, baru ke pembelajarannya nanti di sana, atau aktivitas atau materi apapun yang akan kakak berikan nanti. Yang penting materi itu dapat mencapai tujuan awal yang sudah kita tentukan di CP tersebut. Jadi konsep report desainnya ini kakak ya juga salah satu poin kunci dari sesi sinkronus hari ini. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu fokus pada materi esensial. Jadi dengan fleksibilitas yang saya jelaskan tadi, kita bisa menentukan materi-materi inti atau yang esensial dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Ini beberapa kali saya ucapkan dari tadi, fleksibilitas pembelajaran kakak-kakak, sehingga disebut merdeka belajar. Tapi tidak dibebaskan ya, lebih fleksibel kakak-kakak dalam merumuskan program itu. Jangan sampai kata merdeka itu pikiran kita semua bahwa terserah saya mau ngajar apa, kan bebas katanya kan, istilah merdeka itu kan bebas. Tapi merdeka dalam artian bahwa fleksibel, bagaimana kita lebih fleksibel, bagaimana kita mengajarkan materi yang esensial sehingga menyesuaikan atau relevan dengan kultur budaya atau adat istiadat atau kebiasaan yang ada di daerah kita masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu tidak hanya di Pulau Jawa. Kalau kita ke ujung barat dan ke ujung timur akan sangat kontras dari perbedaan kultur kita kadang-kadang. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara kakak-kakak menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini bahasa langsung dari Ki Hajar Dewantara diri. Kalau yang sekarang, kalau kita artikulasikan dalam bahasa kita sekarang, kata-kata menuntun segala kodrat ini berarti minat. Apa sih anak berminat di apa? Anak termotivasi seperti apa? Anak tertarik dengan pembelajaran apa nanti misalnya. Setiap kita tidak memaksakan. Nah, seperti yang saya bilang, tidak semua anak suka main bola, tidak semua anak suka materi sepak bola. Sampai anak sudah tidak suka, kita paksa mereka untuk secara tidak langsung kita paksa mereka untuk mengikuti aktivitas pembelajaran sepak bola. Orang di awal saja dia sudah mangkel atau apa bahasanya, mangkelnya udah nggak suka, ditambah lagi disuruh ikut sepak bola. Nah, itu akan menjadi pengalaman negatif mereka dalam PJOK. Itu yang coba kita minimalisir, pengalaman negatif yang didapatkan siswa kita dalam praktik pembelajaran PJOK yang diajarkan. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah menuntun, kalau kita di kurikulum merdeka sekarang memfasilitasi, mengarahkan misalnya, bukan menginstruksikan anak seperti ini, bukan mengharuskan anak harus bisa ini. Jadi kita memfasilitasi, mengarahkan kodrat anak atau bakat dan minat dan ketertarikan anak-anak kita. Jika kita artikulasikan dalam bahasa yang sekarang kakak-kakak ya. Dan ini masih relevan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sampai sekarang. Oke kakak-kakak, itu sedikit dari saya. Ini sudah selesai. Cuman terakhir saya ingin meminta satu saja, merefleksikan sesi sinkronus kita kali ini. Mau menggunakan model refleksi apa saja, 4P, model cuaca, kopi, dan lain sebagainya, atau segitiga. Silakan, masih ada yang ingat nggak nih model-model refleksi?
Silakan Kak, siapa yang mau coba refleksi dulu menggunakan model-model refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Model segitiga ada yang masih ingat nggak Kak? Model segitiga. Saya carikan ya model segitiga dulu. Refleksi waktu. Ini modelnya Kak, saya kasih lihat. Share screen. Nah ini Kak, kita setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu apa? Setelah pembelajaran ini bagaimana perasaan saya? Setelah pembelajaran ini target saya berikutnya apa? Silakan siapa nih yang mau refleksi menggunakan model segitiga? Ada Kak yang mau sebelum kita selesaikan sesi sinkronus ini? Jawabannya alhamdulillah Pak, kinerja sudah berjalan dengan baik sesuai makan usia. Kak Enri, silakan Kak. Oke, saya mulai dari atas ya Kak ya? Ini jawaban dulu Ya yang ini Kak, yang dari sini. Akhirnya memahami, mampu, Ya kan? perasaan dan perubahan atau target. Oke, dari memahami ya. Tujuan tindak lanjut yang inginan. Di sini Kak. Mana Kak? Oh ya dari situ. Baru ke atas. Baru ke bawah, ke bawah. Baru ke atas Kak nih, mampu. Baru perasaan muter jadinya. Oke. Ya, siap. Jadi baik, saya coba merefleksikan pembelajaran hari ini, yaitu setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa struktur kurikulum 2024 ini ternyata ada perubahan di bagian CP-nya. Kemudian setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu untuk memahami apa yang sudah berubah di capaian pembelajaran 2024 ini dibandingkan dengan 2022.
Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah sangat senang dan bersemangat untuk lebih menggali lagi materi pelajaran ini untuk dapat menguraikan atau membuat turunan dari capaian pembelajaran ini. Kemudian setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah saya bisa membuat alur dari tujuan pembelajaran yang akan diimplementasikan ke pembelajaran PJOK di kurikulum yang terbaru ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Endri sudah merefleksikan menggunakan model segitiga. Oke kakak-kakak, sebelum saya tutup, saya coba rangkum sedikit poin-poinnya. Kita mulai dari yang terakhir ini. Yang terakhir, kenapa saya munculkan model segitiga ini? Untuk membiasakan, untuk mengingat lagi, recalling ya, pembelajaran kita di modul 1.1. Kakak-kakak nanti untuk misalkan ada tugas refleksi bisa menggunakan model segitiga ini. Yang pertama, saya akhirnya memahami apa, saya mampu apa, perasaan saya seperti apa, dan target saya selanjutnya seperti apa di model segitiga. Itu yang pertama kakak-kakak. Yang kedua, pembahasan terkait kurikulum tadi sudah jelas alurnya. Yang pertama seperti kata KMB, kita sudah tahu ada CP terbaru, ada perubahan CP dari 2022 dan 2024 ke 2024, dan di CP itu lebih fleksibel sehingga guru dapat menentukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kultur gerak yang ada di sekolah masing-masing sesuai dengan panduan di kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini poin keduanya. Ketiga, kakak-kakak diharapkan nanti mempelajari lebih dalam lagi terkait komponen dari kurikulum Merdeka. Apa saja komponennya? Yang pertama, bagaimana struktur kurikulumnya. Yang kedua, terkait capaian pembelajarannya. Terus yang ketiga, bagaimana menurunkan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, kakak-kakak bagaimana merumuskan penilaian atau asesmen. Yang kelima terakhir, baru ke materinya. Jadi penekanannya di sini tidak materi dulu ya kita berikan ke anak, tapi sudah ada apa yang harus dicapai anak melalui materi tersebut. Itu poinnya kakak-kakak ya. Ini yang disebut dengan konsep atau teori backward design. Desain mundur. Kita dari atas mundur ke belakang sampai ke materi. Struktur, CP, TP, ATP, asesmen sampai ke bawah lagi ke aktivitas pembelajaran. Nah, konsep backward design ini yang diharapkan nanti kakak-kakak diharapkan harus menggunakan ini untuk memudahkan kakak-kakak mencapai tujuan pembelajaran dalam PJOK. Nah, itu saja dari saya kakak-kakak, semoga bermanfaat. Karena tadi dibuka oleh doa, saya minta minta tolong satu orang lagi untuk memimpin doa penutup. Siapa nih? Tadi Kak Indriani ya yang memimpin doa. Bukan saya tadi, Pak. Nggak apa-apa, Kak, saya pimpin. Izin. Oh enggak, biar Kak, biar adil gender nih, harus yang cowok nih. Oh iya. Karena kita sudah bahas adil gender di dalam PJOK. Silakan, siapa nih yang cowok? Pak Heru tuh, Pak Heru. Ayo, ini ada Kak Luxi, Kak Tri, atau Kak Muhammad nih yang masih open kamera. Silahkan pimpin doa penutup kakak-kakak. Siapa yang? Ya, Kak Muhammad kayaknya. Silakan Kak. Terima kasih Kak Johan untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kakak-kakak semua untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Mari kita menundukkan kepala, berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Semoga hari ini apa yang disampaikan oleh Kak Johan banyak manfaatnya untuk kita semua. Sehat selalu kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Muhammad dan terima kasih kakak-kakak semua. Saya tutup. Terima kasih sesi semuanya. kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Henry, foto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau foto buka kamera. Oke, Kak Andrew. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sudah jadi. Ambil di ini ya, percetakan. Percetakan. Siap. Izin live. Ya.